Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Kori Munifasani. Kita akan mempelajari mengenai teori kinetik gas. Dalam mempelajari teori kinetik gas, kita persiapkan diri terlebih dahulu untuk belajar, yaitu kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum mulai pembelajaran, persiapkan diri kalian untuk belajar dalam mempersiapkan alat tulis, kuota internet, dan juga alat indera. Kita akan mempelajari teori kinetik gas. Dalam mempelajari teori kinetik gas ini, kita akan memahami tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis sifat gas ideal dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik mampu mengevaluasi simulasi teori kinetik gas dalam penerapan soal secara teliti. Di sini ada petunjuk bahan ajar, kalian bisa baca dan lakukan. Kemudian di sini ada peta konsep yang akan Ibu jelaskan. Di sini ada teori kinetik gas, makroskopik, dan mikroskopik. Kalau makroskopik ini adalah besar. Nah, sedangkan kalau mikroskopik ini kecil. Dalam makroskopik yang besar itu kita akan membahas mengenai gas ideal. Dalam gas ideal ini terdapat penemu-penemu fisika, yaitu Gay-Lussac, Gay-Carles, dan Boyle. Dalam Gay-Lussac ini terdapat konsep isobarik, dalam Charles ini adalah isochorik, dalam Boyle adalah isotermal. Kemudian secara mikro atau secara kecil kita membahas mengenai partikel molekul. Terdapat energi kinetik, momentum, dan kecepatan. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita akan membahas mengenai balon yang ditiup. Ketika balon semakin lama kita tiup, maka akan terjadi ledakan. Hal tersebut bisa kita buktikan melalui simulasi. Nah, di sini ada simulasi mengenai teori kinetik gas. Nah, di sini kita contohkan balon udara panas. Ketika balon diberi pompa atau udara, akan keluar partikel-partikel gas. Semakin banyak partikel gas, maka tekanan semakin tinggi dan suhu semakin tinggi pula. Ketika volumenya dikecilkan, dan akan terlihat bahwa balon itu dapat meledak. Maka, inilah yang menyebabkan balon meledak, yaitu suhu tinggi dan juga tekanan besar. Dan volume untuk menampung partikel udara ini atau gas sangat kecil. Ketika konsep balon sudah mengerti mengapa balon bisa meledak, nah kita akan lanjut mengenai teori gas ideal. Dalam teori gas ideal ini, kita akan membahas mengenai sifat-sifat gas ideal. Dalam sifat gas ideal, yang pertama, partikel ini berjumlah sangat banyak. Yang kedua, partikel ini bergerak secara acak dan sembarang. Yang ketiga, partikel merata dalam seluruh ruangan. Yang keempat, tidak ada gaya tarik antar partikel, namun bisa terjadi ketika adanya tumbukan. Ketika tumbukan terjadi, maka akan terjadi tumbukan lenting sempurna, di mana tumbukan lenting sempurna ini ketika dinding, dan ini adalah partikel, bertumbukan atau nabrak, akan terjadi pantulan. Pantulannya itu sebesar kecepatan awal. Misalkan awalnya itu 3 meter per sekon kuadrat, maka akan kembali lagi 3 dengan kecepatan negatif 3
meter per sekon kuadrat. Hal ini membedakan adalah gaya yang ke depan dan ke belakang atau positif dan negatifnya. Kemudian, terjadinya tumbukannya itu sangat cepat sekali. Terdapat jarak antar partikel ini sangat jauh, namun ukuran partikel ini sangat kecil yang menyebabkan ukuran partikel ini diabaikan. Kemudian terdapat hukum Newton tentang gerak berlaku. Untuk memahami lebih lanjutnya, perhatikan simulasi ini. Nah, di sini terdapat simulasi dalam sifat gas ideal. Nah, di sini nih ada tulisan sifat gas ideal. Nah, ketika pompa menghasilkan partikel gas. Partikel gas ini bergerak acak dan juga merata ke seluruh ruangan, serta partikel ini memiliki ukuran yang kecil, namun jarak antar partikel ini sangat besar. Kemudian terdapat momentum antara partikel dengan dinding, partikel dengan partikel lainnya, dan momentum ini lenting sempurna. Nah, coba kita lihat kecepatannya. Nah, dalam 14 detik, ini itu sudah banyak sekali tumbukannya, sampai tidak terhitung tumbukannya berapa kali. Oke, ini adalah simulasinya. Kita lanjut ke materi. Nah, sekarang kita masuk ke materi lagi. Nah, di sini ada tentang materi Boyle. Nah, di sini terdapat juga yang harus kalian lakukan. Nah, di sini kalian harus tarik napas, tahan sampai hitungan kelima, kemudian hembuskan. Nah, dari kegiatan tersebut, kalian harus jawab 3 pertanyaan ya. Kemudian di sini untuk memahami konsep hukum Boyle ini, Ibu memberikan simulasi yaitu suatu botol. Botol ini tertutup, namun terdapat udara di dalamnya. Ketika Ibu remas, nah, volume ini semakin kecil. Namun, apakah yang akan terjadi? Nah, yang akan terjadi yaitu tekanannya semakin tinggi. Maka, volume berbanding terbalik sama tekanan. Kemudian di sini ada simulasi. Nah, di sini volumenya tinggi, tekanan rendah. Volume rendah, tekanan tinggi. Namun yang sama adalah suhunya. Makanya dalam hukum Boyle ini isotermal. Nah, isotermal ini, termal itu suhu yang sama, yang konstan kayak gitu. Untuk memahaminya, kita perhatikan simulasi terlebih dahulu lagi. Nah, di sini kita masuk ke simulasi, yaitu yang konstan adalah suhunya. Kita klik suhu yang konstan, maka suhunya akan sama. Awalnya kita volumenya kecilkan dulu. Nah, ketika partikel gas keluar, nah, ketika volume kecil, tekanan besar. Nah, coba kita besarkan volumenya, maka tekanan akan turun. Hal tersebut benar terjadi sesuai konsep hukum Boyle ya. Dalam konsep hukum Boyle ini, terdapat persamaan yaitu P1 dikali V1 sama dengan P2 kali V2, di mana P adalah tekanan dan V adalah volume.
Nah, di sini juga terdapat grafik ketika volume kecil, tekanan tinggi, ketika volume kecil, ketika volume besar, tekanan kecil gitu ya. Terdapat juga contoh soal yang bisa kalian pelajari. Nah, kemudian di sini ada hukum Careless. Dalam hukum Careless ini, tekanan itu tetap, namun gas sama temperatur atau suhu ini berbanding lurus. Yaitu, coba kita tadi di awal. Nah, nih, careless itu isokorik. Kalau isokorik berarti tekanannya yang tetap. Gitu ya. Oke, kita perhatikan simulasi berikut ini. Nah, sekarang kita akan membuktikan bahwa kalau tekanan tetap, maka volume dan suhu ini berbanding lurus. Nah, kita coba volumenya kecil. Kita masukkan udara partikel. Nah, terlihat bahwa suhunya semakin tinggi dan juga volume semakin luas. Hal ini berbanding lurus. Benar ya, sesuai konsep. Kita kembali lagi ke materi. Nah, sekarang kita membahas dalam hukum Careless ini terdapat persamaan, yaitu V1 per T1 sama dengan V2 per T2, di mana V adalah volume dan T adalah temperatur atau suhu. Dan ingat, satuannya kalau volume itu meter kubik dan kalau temperatur itu Kelvin atau K. Terdapat pula grafik yang berbanding lurus. Ketika volume kecil, tekanan kecil. Ketika volume besar, tekanan besar. Ini juga ada contoh soal, bisa kalian lakukan atau coba lagi kayak gitu ya, pelajari. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum Gay-Lussac. Dalam hukum Gay-Lussac ini, volumenya itu tetap, namun yang berbeda ini adalah tekanan dengan temperatur ini berbanding lurus. Untuk memahaminya, perhatikan simulasi lagi. Nah, di sini dalam hukum Gay-Lussac ini, volumenya kan yang tetap. Nah, kita coba volumenya itu kecil, kita tetapkan, maka ini tuh nggak bisa bergerak volumenya. Nah, ketika diberi gas, nah di sini terlihat bahwa tekanan semakin tinggi dan suhu semakin tinggi. Hal ini berbanding lurus, maka percobaan kali ini benar sesuai konsep. Dalam hukum Gay-Lussac ini, terdapat persamaan, yaitu P1 per T1 sama dengan P2 per T2, di mana P adalah tekanan dengan satuan Newton per meter kuadrat, sedangkan kalau temperatur atau suhu yaitu Kelvin. Terdapat juga grafik. Nah, grafik ini ketika suhu tinggi, maka tekanan tinggi. Ketika suhu rendah, maka tekanan rendah. Hal ini sesuai dengan konsep yang tadi ya. Nah, di sini juga terdapat contoh soal, bisa kalian pelajari. Nah, sekarang kita membahas mengenai hukum Boyle-Gay-Lussac. Nah, dalam hukum Boyle-Gay-Lussac ini adalah Vp sama dengan NKT.
Atau Vp sama dengan Na, Na dikali K dikali T. N adalah molekul, jumlah molekul gas, Na adalah bilangan Avogadro, N adalah jumlah mol, dan K adalah konstanta Boltzmann. Konstanta Boltzmann dan juga bilangan Avogadro itu nilainya selalu 6,02 dikali 10 pangkat 28 molekul per mol itu untuk Na, sedangkan untuk konstanta atau K yaitu 1,38 kali 10 pangkat 23 Joule per Kelvin. Nah, dari persamaan NaK ini yang di atas ini disebut sebagai konstanta R, nah atau R ya, sehingga bisa disebut sebagai konstanta gas umumnya, memiliki nilai 8,314 Joule per mol Kelvin atau 0,082 atm per mol Kelvin. Nah, ini adalah persamaan gas ideal. Di sini ada contoh soal yang bisa kalian pelajari juga. Sekarang kita membahas mengenai teori kinetik gas. Dalam teori kinetik gas ini, kita akan membahas mengenai tekanan gas. Tekanan gas ini yaitu P sama dengan 1/3 N mv kuadrat per V. Nah, di sini terlihat bahwa volume ini berbanding terbalik sama kecepatan partikel dan juga tekanan. Untuk memahami ini, bisa juga nanti kita lihat simulasinya ya. Nih, atau juga, nah di sini persamaannya itu atau Pp sama dengan 1/3 N mv kuadrat. Nah, di sini diketahui ya bahwa kalau Nm ini adalah massa gas. Nah, selanjutnya M per V ini sama dengan Rho. Nih. Sehingga dapat juga ditulis sebagai setengah Rho V kuadrat. MV ini ya yang di atas. Kan Nm ini M. Nah, M ini per P itu Rho. Jadi 1/3 kali Rho kali V kuadrat, di mana P adalah tekanan, N adalah jumlah molekul, M adalah massa suatu molekul gas, V kuadrat adalah rata-rata kuadrat kelajuan molekul atau kecepatan, dan Rho adalah massa jenis. Nah, kita coba lakukan percobaannya menggunakan simulasi. Nah, di sini kita coba lakukan praktikumnya. Ketika gas ini dimasukkan, kemudian tekanan naik dan suhu juga semakin naik. Ketika volumenya dikecilkan, maka suhu dan tekanan semakin naik, namun volume ini semakin kecil. Kali ini volume ini berbanding terbalik ya. Nah, ini volumenya kecil, tekanan dan temperatur tinggi, yaitu. Oke, kita masuk ke materi lagi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai energi kinetik sebagai fungsi temperatur. Dalam tadi persamaannya, Vp sama dengan 1/3 N M per V kuadrat. Nah, di sini N itu adalah molekul kan? Nah, kita hilangkan dulu, jadi Vp sama dengan 1/3 mv kuadrat. Nah, mv kuadrat kalau rumus energi
kinetik itu kan 1/2 mv kuadrat. Nah, kita coba ini dibagi 2, maka di sini dikali 2 ya. Jadi biar apa? Kali 2 di sini tuh biar 2/3 dikali 1/2 sama dengan 1/3 kan ya, sama aja gitu. Nah, untuk setengah mv kuadrat itu adalah energi kinetik, makanya di sini 2/3 dikali EK, ataupun EK-nya pindah ruas, nah ataupun enggak ya. Nah, 1/3 ini tuh pindah ruas. Kayak gitu ya, jadi nah selanjutnya pembahasan di atas ini yang tadi VP sama dengan NKT dan juga VP sama dengan nRT, itu menggunakan persamaan energi kinetik rata-rata sehingga menjadi VV sama dengan 2/3 nRT, di mana EK adalah energi kinetik, K adalah ketetapan Boltzmann, T adalah temperatur, N adalah jumlah mol gas. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu teori kinetik gas mempelajari sifat gas berdasarkan kelakuan partikel. Hukum Boyle adalah suhu yang konstan, maka kita sebut sebagai isotherm, yaitu volume dan tekanan berbanding terbalik. Sedangkan dalam hukum Charles ini adalah tekanan yang konstan atau isokorik, yaitu volume dan suhu berbanding lurus. Dan juga dalam hukum gas rusak adalah volume yang konstan atau isobarik, maka tekanan dan suhu itu berbanding lurus. Dalam persamaan gas ideal itu VP sama dengan nRT, VP sama dengan nKT. Tekanan dari tumpukan partikel itu adalah P sama dengan 1/3 N mv kuadrat per V, di mana volume ini berbanding terbalik dengan partikel dan jumlah tekanan dan jumlah partikelnya. Baik, cukup sekian dari Ibu. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Namun jika ada yang belum paham, bisa tanya di kolom komentar, karena untuk minggu depan kita akan mempelajari termodinamika, dan minggu depannya lagi kita akan melakukan PAS atau penilaian akhir semester. Ya, siap-siap semuanya untuk belajar karena akan UAS ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.